Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat dan rohani. Hingga pada saat ini kita bisa menghirup udara yang segar. Dan tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tiga hal ini sangat penting di kalangan remaja pada saat ini. Hal yang pertama adalah yaitu tentang amalan tergantung pada niatnya. Seperti contohnya ada dua orang murid yang berdatang ke sekolah dengan berbarengan. Dua orang murid ini datang berbarengan dengan memakai seragam yang sama, membawa buku yang sama, dan sekolah yang sama. Apa yang membedakan dua orang murid ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang membedakan dua orang murid ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu niat di dalam hatinya. Niat anak yang pertama itu ia ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Ia ingin menuntut ilmu, ingin mengamalkan ilmu yang telah gurunya kasih. Dan niat satu anak ini hanya bermain-main. Dia untuk bertemu teman saja, untuk bermain-main saja, tidak untuk serius-serius belajar. Padahal di dalam hadis telah tercantum thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Penuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Dan ya, perbanyak lagi contohnya. Dan di dalam hadis disampaikan oleh Umar an Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis, sesuatu amalan tergantung pada niatnya. Seperti orang yang berhijrah ke suatu negeri atau suatu tempat dengan berniat untuk Allah Subhanahu wa taala semata, maka ia akan mendapatkan niat tersebut. Ia akan mendapatkan pahala tersebut. Tetapi jika ada seorang remaja yang berhijrah ke negara orang atau negeri orang hanya untuk dunia, hanya untuk wanita, maka ia akan mendapatkan itu saja, hanya mendapatkan wanita itu saja, tidak mendapatkan pahala yang dia kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang kedua tidak kalah penting daripada niat, yaitu kesabaran. Kesabaran terbagi menjadi tiga. Kesabaran terbagi menjadi tiga. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kesabaran dalam menghadapi cobaan ini banyak contohnya, seperti keluarga yang sedang sakit atau keluarga yang meninggal. Itu adalah cobaan. Kita harus sabar, kita harus banyak sabar. Sabar kedua itu dalam menghindari maksiat. Banyak peluang kita untuk melakukan maksiat, untuk mengambil hak-hak orang lain, atau seperti sekarang sudah canggih, di handphone kita bisa melakukan maksiat, kita bisa membuka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita niat kita baik dan kita bersabar, maka Allah tidak akan menggerakkan tangan kita atau tubuh kita untuk melakukan maksiat tersebut. Dan kesabaran yang ketiga adalah dalam menjalani ketaatan.
seperti zakat, sholat, puasa. Yaitu kita perlu sabar. Seperti puasa, kita menahan haus, menahan nafsu, menahan lapar dari subuh hingga maghrib. Kalau kita mempunyai niat yang jelek atau kita tidak memiliki kesabaran, maka tidak akan terlaksanakan puasa kita dengan sempurna. Dan seperti dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang ketiga yang tidak juga kalah pentingnya itu menghindari kesombongan. Kesombongan itu apa? Kesombongan itu bukan hanyalah orang yang membawa harta banyak atau membawa barang-barang bagus, seperti anak kecil membawa iPhone, atau orang yang jajan di kafe. Kesombongan tidak. Kesombongan itu adalah yang di dalam hati. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala jarrah minal kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang berada di dalam hatinya itu kesombongan walaupun sedikit biji kibar. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, maka janganlah kita pernah merasa sombong di dalam hati kita. Jangan pernah kita merasa tinggi di dalam hati kita. Karena perilaku itu tidak disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Syukran azamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.